gue ya nanti ya. Gue lagi ASMR. Oh. Apparently. Hai semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Nabrak ke sini. Senang lagi, balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita akan mukbang dumpling. Ada 3 rasa dumpling di sini. Kita ada dumpling udang, dumpling ayam, sama ada dumpling sayur supaya agak sehat sedikit. Dan ada kimchi di bawah karena memang gue doyan banget sama kimchi. Dan seperti biasa hari ini kita akan kisah kriminal nyata. Dan kisah kriminal nyata hari ini bikin pusing sih, bukan bikin pusing. Gue pertama kali baca gue percaya yang mana ya. Terus setelah tahu akhirnya gimana baru kayak wow gitu. Ya anyway, sebelum kita mulai, gue mau makan dulu karena seperti biasa sudah lapar. Gue mau coba yang udang dulu. This one here. Udang. Cobain yang ayam. Pakai kimchi. Wow. My favorite. Yang ayam my favorite. Mau coba yang ini yang sayur. Mau nggak? Bisa nggak? Sama ada sedikit sambal juga di bawah. Dasar orang Indo ya. Kemana-mana makannya harus selalu pakai sambal. Iya dong. Garing. Wow. Wow. Alright, kejadiannya hari ini di UK di tahun 2017. Ada bapak-bapak namanya John telepon 911 dan dia bilang, gue mau ngelaporin anak gue hilang. Terus habis itu operatornya bilang, oh, udah berapa lama lo nggak ketemu sama anak lo? Udah 2 tahun. Kok baru laporin sekarang? Iya, soalnya gue sama maminya lagi battle custody. gitu. Apa? Hak anak asuh. Mereka lagi battle. Dan selama 2 tahun terakhir, gue nggak boleh ketemu sama si anak ini, sama maminya. Gitu. Jadi gue cuma dikasih foto doang, nggak ketemu. Dan kata lawyer gue, ini udah makin bahaya gitu. Kok makin nggak jelas ini anaknya di mana. Jadi mereka takut gitu loh, jangan-jangan anaknya apa disakitin atau gimana, nggak tahu gimana gitulah ceritanya. Terus habis itu jadinya operatornya nanya, Anak lo umur berapa? Oh, 5,5 tahun. masih 5,5 tahun. Jadi terakhir kali dia ketemu masih umur 3,5 tahun. Terus tanya nama operatornya, Oh, namanya siapa? Oh, namanya Tyler Hardy. Oke. Dan maminya namanya Tracy. Ini ex partnernya si John ini, namanya Tracy. Ya udah akhirnya si polisi-polisi pada pergi dong ke tempatnya Tracy. Di tempat kerjanya Tracy, dipanggil si Tracy-nya. Terus habis itu ditanyain, lu kenal nggak sama John? Kata John, lu nyembunyiin anak lu dan nggak boleh ketemuin sama papinya gitu. Anaknya nggak boleh ketemu sama papinya. Di mana si Tyler? Terus habis itu si Tracy bilang, Hah? Siapa John? Gue gak kenal sama John. Dan gue gak punya anak namanya Tyler. Itu bukan gue, mungkin kalian salah orang kali. gitu. Oke. You want some more? Yang mana? Ini. Gue ada kimchi nggak di sini? Terus jadinya polisinya balik ke dong tanya ke si John,
Katanya Tracy nggak kenal sama lu. Dan katanya nggak ada juga anak ini namanya Tyler. Terus habis itu si John bilang, Mana mungkin, ini gue tunjukin fotonya. jadi di dalam fotonya ada fotonya si Tracy, sama lagi ada si John lagi main sama anaknya si Tyler di bawah gitu. Jadi posisinya si Tyler, si Johnnya lagi tiduran di bawah, terus habis itu si Tylernya lagi ada di atasnya dia gitu loh, kayak nunggangin kuda. Kan soalnya dia anaknya masih kecil kan, jadi kayak nunggangin kuda gitu di atas papinya. Sama ada anak satu lagi random di dalam foto itu. Yaudah polisinya dikasih dong fotonya ini, dan mereka pergi lagi nemuin lagi si Tracy-nya di rumahnya Tracy. Di rumahnya Tracy ada, dia buka pintu, terus habis itu dia ada pacar sekarang gitu, ada partnernya sekarang. Terus ditanyain lagi, ini menurut si John kamu ada anak dan segala bla bla bla. Terus dia bilang, Enggak, I don't know what you're talking about. Oke deh, gue tahu si John, tapi gue nggak tahu itu anaknya anak siapa gitu loh. Dia pasti cuman bikin buat-buat aja, bikin-bikin cerita gitu. ya udah akhirnya polisinya masuk ke dalam rumahnya. Terus habis itu dilihat rumahnya sama sekali nggak ada mainan anak-anak, nggak ada baju anak-anak, nggak ada, semuanya nggak ada hubungannya sama anak-anak, nggak ada. Jadinya sekarang polisi jadi kayak takut kan, maksudnya di fotonya ini ada, jadi maksudnya gimana, apakah anaknya jangan-jangan udah meninggal dari dulu-dulu dan ditutup-tutupin gimana Jadi, gitu. Fotonya udah terbukti, maksudnya itu si Tracy ini. Betul, tuh iya. benar-benar Tracy. Benar-benar Tracy dan benar-benar si John. Kamu paling suka yang mana? Yang sayur? Yang ayam atau yang udang? Antara udang sama sayur. Oh ya? Soalnya kalau udang kan juicy, kalau sayur ada crunchy-nya. Ada teksturnya lah ya. Kalau ayam agak keras. Nah si polisinya lihat di kartu keluarganya si Tracy ini gitu loh, cuman melihat ini anaknya ada nggak di kartu keluarganya gitu. Dan ternyata setelah mereka lihat recordnya, si Tracy cuma pernah melahirkan 1 kali doang dan udah belasan tahun yang lalu, dan anaknya udah teenager, udah belasan, cewek dan udah teenager. Jadi di record pemerintahan aja nggak ada kalau si anak ini lahir gitu loh. Jadi anak yang dibilang ini cowok. Iya cowok dan masih 5,5 tahun. Jadinya mereka balik lagi kan ke John gitu, terus tanya, ini kalau menurut buktinya tuh nggak ada gitu loh. Terus habis itu John bilang, mana mungkin nggak ada, soalnya gua udah buang duit 15.000 pound buat ngelawan supaya dapat hak asuh anaknya ini. Setiap bulan gue selalu kasih duit ke Tracy buat si anak ini. Gue dulu waktu dia masih kecil, gue sering banget ketemu sama dia, gue sering banget beliin dia mainan. Dia masih suka main sama kakek neneknya. Kita ada fotonya banyak-banyak semua gitu loh. Dan dan selama 2 tahun yang kemarin ini gue cuma bisa lihat fotonya dia doang gitu loh. Jadi dia ada gitu. What are you guys talking about? It nggak make sense gitu loh. Ya udah, terus habis itu polisi pada bingung kan, aduh ini gimana. Terus tiba-tiba si Tracy dia datang ke polisi, datang ke kantor polisi, dia bilang gue mau bikin statement. Oke, yaudah sit down. Ini statementnya. Nah di kantor polisinya si Tracy bilang, oke, gue mau ngaku. Pas pertama kali polisinya datang ke kantornya, dia bilang, gue harus bilang kalau gue nggak kenal sama John, emang nggak ada lagi anaknya. Tapi soalnya itu gue lagi di tempat kerja dan gue baru aja dapet kerjaan ini, gue nggak bakal menjelekkan nama gue di depan kolega-kolega gue yang lainnya gitu loh. Soalnya itu waktu itu di tempat umum kayak di resepsionis gitu. Jadi dia bilang gue harus bohong pada saat itu. Dan untuk yang kedua kalinya dia kan bilang lagi kan kalau dia nggak kenal gitu di rumahnya dia sendiri. Terus dia bilang, iya soalnya pacar gue ada di sebelah gue, masa gue bilang sih tentang si John gitu segala. Jadinya dia nggak mau ngaku gitu lah. Terus dia bilang, tapi
beneran gue nggak tahu ini dia ngomong ini anaknya siapa gitu loh. Terus habis itu sama si polisinya ditunjukin kan fotonya sengaja sama polisi dilipat jadi dua supaya nggak kelihatan foto si anaknya, jadi yang cuman kelihatan sih fotonya si Tracy sama fotonya si John. Cuman supaya di-identify dulu, nih lihat nih di foto ini siapa, elu. Terus si Tracy-nya bilang iya ini gua. Ini siapa yang cowok? John. Iya, dia bilang iya itu John. Terus sama mereka dibuka fotonya, ini siapa nih anaknya? Oh, I don't remember, katanya dia. Gue nggak tahu itu siapa. Ya udah, akhirnya polisi, aduh udah bingung kan mau nanya siapa lagi. Dan akhirnya salah satu polisinya ada ide untuk kontak si anaknya Tracy yang pertama. Kalau misalnya dia punya brother, kalau punya adik pasti tahu dong gitu loh. Yeah. Jadi mereka cari nih si teenager ini, soalnya tinggalnya udah nggak sama-sama maminya lagi. Jadi jawabannya dia bakal bikin kaget. Wow. Mau nggak yang sayur lagi? Iya, boleh. Teenager tapi udah nggak tinggal sama maminya. Kalau bule kan biasa. Terus habis itu si anaknya si Tracy ini yang pertama dia bilang, oh foto itu, oh ya ini si maminya, oh ya ini si John, sama itu anaknya, oh itu anak temennya mami gua. Wow. Dia biasanya suka diajakin main sama mami gue gitu loh, jadi dia suka kadang-kadang jagain anak ini, tapi ini anaknya keluarganya temennya mami gue. Wow. Terus habis itu polisinya semua pada bilang wow. Terus habis itu ya udah mereka tanya ke si Tracy, jadi bener nggak nih kalau misalnya ini anaknya temen lo? Terus habis itu dia bilang, oh ya gue memang sudah merasa bersalah dari dulu, gue memang dari dulu nutupin, tapi iya itu bukan anaknya si John. Kenapa dia bilang kalau itu anaknya si John? Terus ya dia bilang kalau dulu waktu pacaran sama John, gue happy banget. Terus habis itu tiba-tiba gue diputusin sama si John, dan diputusinnya pakai SMS. Hanya kalian kalau putusin cewek atau putusin cowok jangan pakai SMS. Putusinnya pakai SMS. Terus habis itu dia marah dan dia dendam, dan akhirnya dia bilang ke si John, oh gue hamil dan ini anak lo gitu. Dia bilang kayak gitu, dan si Johnnya percaya dong, dia percaya, oh duh ini anak gua, gimana nih gua harus jagain segala bla bla bla. Terus habis itu ya sampai dia pura-pura lahir, punya anak lahir lah. Terus habis itu dia pakai anaknya temennya untuk beberapa kali ketemu sama si John. Dan si John, iya, dan kasihan bangetnya tuh si John ya, soalnya si Johnnya tuh bener-bener udah jatuh cinta banget sama si anak ini. Namanya aja bukan Tyler, nama sesungguhnya. Kakek neneknya udah jatuh cinta gitu. Jadi mereka juga udah tiba-tiba kayak si John, oh gue bukan seorang ayah, tiba-tiba hilang gitu loh. Dan kakek neneknya, oh kita bukan kakek nenek lagi. Ini anaknya nih anak orang lain. Kasihan banget sih. Kasihan banget dia, sampai si John ya sampai tulis surat ke orang tua aslinya si Tyler ini. Sampai dia bilang, aduh gue benar-benar seneng banget bisa punya kesempatan untuk ketemu sama anak lo. Lo pasti orang tua yang luar biasa sekali sampai kalian bisa punya anak seperti ini. Dia tuh benar-benar udah benar-benar gimana sih yang rasanya namanya jatuh cinta sama anak gitu. Iya, udah sayang lah ya. Udah sayang banget. It's so sad. Last one. Jadi motifnya si siapa Tracy ini ngapain sih, biar balas dendam aja gitu ceritanya. Sakit hati, terus balas dendam, terus habis itu dikasih duit kan, dikasih duit tunjangan. Iya. Dikasih duit tunjangan, terus habis itu dia ngambil duitnya terus. Padahal nggak ada anak kecil. Biasa kayak gitu harusnya duit tunjangan tuh lari ke pemerintah nggak sih? Enggak ya? Enggak, dia langsung bayar ke pasangan yang ditinggalkan. Oke. Gitu. Terus jadinya ya udah si Tracy masuk penjara gara-gara ini. Dia masuk ke penjara 2 tahun karena ini fraud gitu loh. Udah ngambil duit orang, bohongin, tapi ya maksudnya nggak bisa dibayar lah. Serasa kehilangannya si John itu nggak bisa dibayar. Ya begitulah cerita hari ini.
Ya semoga kalian suka sama cerita-cerita seperti ini. Kok kayaknya jadinya sedih banget endingnya ceritanya. Tapi Padahal nggak ya, ada yang mati ya. padahal gak ada yang mati. Cuman ya, aduh, kayak kamu kehilangan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak pernah Nggak punya, iya. So sad. Ya kalau kalian suka cerita-cerita kisah kriminal seperti ini, please subscribe di link di bawah, sama juga like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua yang enjoy cerita-cerita seperti ini juga. Dan hari ini kita mau shout out ke Ikan Paus. Thank you so much for all of your comment. Kamu udah komen-komen di video-video kita dan kita senang banget bacain komen kalian satu-satu. Dan kalian semua subscriber yang baru, please komen di bawah, kita seneng ngobrol sama kalian. Dan kalau misalnya kalian ada ide, misalnya mau pengen cerita apa, kabarin aja di komen di bawah. Nanti gue belajar dan gue coba di video-video ke depan lagi, oke? Alright, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Habis! Sam, papam. Ini udah keriput. Shh, shh.